Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 31 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Angpau Terbaik dalam suasana Imlek. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah membaca Yeremia 17 ayat 7 sampai ke 8. Inilah angpau yang sesungguhnya yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, shalom. Angpau terbaik dalam suasana Imlek, khususnya yang merayakan, dan tentunya saya sebagai keturunan orang Tionghoa, adalah saat-saat yang sangat menggembirakan pada saat mendekati suasana Imlek. Maka yang paling ditunggu-tunggu selain acara keluarga, makan keluarga, adalah angpau atau hungpau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa angpau itu sangat menggembirakan dan sangat dinanti-nantikan? Tentunya tidak hanya warna merah bungkusnya, namun yang membahagiakan adalah isinya. Karena kita akan bersungut-sungut, kita akan marah-marah mungkin kalau ada yang memberikan angpau yang sedemikian indah bagian luarnya, namun di bagian dalamnya ternyata kosong, atau yang ada iseng kasih frank, dikasih uang monopoli. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memberikan angpau terbaik, tidak hanya kemasannya indah, namun di dalamnya yang jauh lebih indah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang angpau ada dua bagian, yaitu amplop angpaunya dan isi angpaunya. Mari kita belajar dari sudut kerohanian apa makna daripada kedua-duanya ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah sudah menciptakan kita keindahan-keindahan di dalam aspek luar. Kalau kita boleh kategorikan aspek-aspek yang di dalam dunia ini, kita diberikan tubuh yang sehat, itu adalah angpau. Kita diberikan umur panjang, itu adalah angpau. Kita diberikan kelancaran, itu adalah angpau atau hungpau. Kita diberi kesehatan, itu adalah angpau dan hungpau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah secara sempurna memberikan angpau terbaik kedua-duanya buat kita. Tetapi ada bagian dalam yang jauh lebih penting daripada angpau, yaitu adalah pikiran, suasana hati kita, nilai-nilai hidup kita. Itu adalah angpau yang bagian dalam, yang nilainya jauh lebih penting dan jauh lebih utama daripada kemasan yang ada di luar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita suruh pilih angpau mana, bagian luarnya indah tetapi dalamnya cuma 10.000, atau bagian luarnya mungkin kertas koran, ukurannya sama seperti angpau tetapi di dalamnya 1 juta. Kira-kira pilih yang mana, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan? Saya percaya sahabat seperjalanan dengan saya akan memilih angpau yang sekalipun bungkusnya itu koran, angpaunya dari koran, namun dalamnya uangnya 1 juta. Kurang lebih seperti demikian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita dikasih angpau, luarnya sedemikian bagus, dalamnya kosong, kita akan bersungut-sungut dan kita juga akan kecewa. Apa bagian dalam kehidupan kita yang jauh lebih penting daripada aspek luarnya? Kita bicara aspek luarnya dulu. Aspek luarnya adalah kebahagiaan yang sementara. Namun tatkala kita lihat di dalam isinya tidak ada apa-apa, bukan uang yang kita harapkan,
ternyata kosong, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Bagian dalam itulah yang bagian penting. Apa bagian dalam kehidupan kita? Yaitu pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, roh kita. Itu adalah bagian dalam yang jauh lebih berharga. Tatkala kita mengalami sukacita, damai sejahtera, kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap musim kehidupan kita, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang Alkitab mengatakan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya musim terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagian luar dalam kehidupan kita bisa berubah-ubah. Sama seperti musim, bisa kering, bisa hujan, bisa gelap, bisa terang, bisa sehat, bisa sakit, bisa mengalami keberuntungan, kelancaran, bisa mengalami hambatan dan kesulitan dan problem hidup. Namun tatkala bagian dalam hidup kita itu selalu terkait dan terhubung, terkoneksi dengan Tuhan tanpa putus, kita tetap akan mengalami kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu berbicara tentang suasana hati, tentang cara berpikir, tentang apa yang ada di dalam jiwa dan roh kita. Sahabat seperjalanan, tanaman yang ada tetap di tepi air, yang airnya itu adalah firman Tuhan. Tanah yang subur itu sumbernya adalah firman Tuhan. Dalam musim kering, dalam musim panas terik, kita tetap akan daunnya hijau, dan Alkitab mengatakan kita tetap akan menghasilkan buah. Pada saat situasi itu keadaan yang tidak baik, yang tidak kita sukai, itu bagian luar dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang tetap sabar, tetap bersyukur dalam hidup keterbatasan. Namun berapa banyak orang yang di dalam kelimpahan mengalami kesepian, ketidakpuasan, kemarahan, kepahitan hidup. Banyak orang kaya tetap hidupnya pahit. Banyak orang berhasil tetap merasa belum mendapatkan apa yang diinginkan. Banyak orang merasa belum mencapai tingkat yang tinggi, padahal dia sendiri sudah ada di dalam posisi puncak. Sehingga sahabat seperjalanan, berdoalah kepada Tuhan. Tentu kita dapat bungkus angpau yang indah, tapi berdoalah yang paling penting bagaimana keindahan itu berangkat daripada nilai-nilai hidup kita, cara berpikir kita, cara merasa kita, dan meyakini kita terkoneksi senantiasa kepada Tuhan di atas segala-galanya. Sekalipun kita membutuhkan terkoneksi dengan kehidupan finansial, pendidikan, kelancaran, itu kenyamanan hidup, saya pun juga menginginkannya, sahabat seperjalanan. Bagaimana kita bisa tidur enak kalau kita tidak punya rumah? Tentu lebih nyaman, saudara, kita tidur di tempat yang terlindungi, yang ada AC, apalagi kalau tinggal di Jakarta, sahabat seperjalanan. Namun suasana hati itu tidak bisa mengalahkan bagian daripada luar. Cara berpikir kita tidak bisa mengalahkan bagian luar. Nilai-nilai hidup kita lah yang akan membuat kita hidup mengalami keteduhan, mengalami kedamaian sejahteraan, mengalami kepastian, mengalami kekuatan, mengalami sikap hidup yang optimis, mengalami sebuah kehidupan yang tetap berjalan, dan kita berjalan tegak karena kita senantiasa seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke batang air yang jernih, yang senantiasa tersedia air yang menolong kita tidak mengalami kehausan dalam hidup ini, tidak mengalami kelaparan di dalam hidup ini. Ada cinta Tuhan yang senantiasa tertabur dalam kehidupan kita ini. Ada pertolongan Tuhan yang selalu tersedia pada saat kita mengalami kesulitan hidup yang seberat apapun. Sehingga sahabat seperjalanan, biarlah kita memiliki angpau yang tidak hanya bagian luarnya saja, namun bagian dalamnya, pikiran, perasaan, nilai hidup, kehidupan yang tetap terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami mendapatkan angpau yang terbaik dalam Yeremia 17 ayat 7 dan ke-8. Biarlah angpau itu tidak hanya dalam Imlek kami dapatkan, namun di sepanjang kehidupan kami Tuhan memberikan angpau tersebut. Hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan,
Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat suasana Imlek. Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.